tadi BRIN mengatakan bahwa cuaca ekstrim ini mungkin sudah dimulai sebenarnya sejak Agustus kemarin, dari Juli sampai dengan Agustus, bahkan akan berlangsung sampai dengan 2024. Agustus ini sudah lewat, Pak. Nah, bagaimana pantauan Bapak mitigasi dini ini? Apakah ini menghasilkan hasil yang cukup baik atau masih ada beberapa tempat yang memang gagal panennya ini tidak bisa dihindari, Pak? Oke, antisipasi dini sudah dilakukan sejak bulan April Mei lalu. Sekarang antisipasi dini terhadap persiapan mau hujan. Jadi data BMKG yang terakhir kemarin itu menyebutkan 10% wilayah Indonesia sudah masuk musim hujan. Jadi kami kerja paralel. Untuk El Nino lahan kering kami sudah level bukan antisipasi dini lagi tapi sudah taraf adaptasi dan mitigasi kolaborasi pusat daerah dan lapangan. Tapi sudah menyiapkan antisipasi dini juga terhadap memasuki musim kering terutama sebelah utara Katulistiwa. Itu Aceh sudah hujan bahkan ada beberapa banjir. Kaltara juga demikian sampai Kerom Papua sudah memasuki musim hujan tetapi itu daerah sentranya padi kurang. Sebagian besar daerah sentra pangan kita ada di sebelah selatan Katulistiwa. Nah itu yang kami lakukan. Iya. Jadi lahan kering sudah siap, sekarang levelnya adaptasi dan mitigasi. Ya, yang kami Tidak ingin lagi ketahui antisipasi ini dini. Pak, yang Ya. kami ingin ketahui apakah dari mitigasi yang sudah dilakukan, apakah ada terjadi gagal panen sehingga dapat dikatakan mitigasinya memang gagal atau mungkin karena memang cuacanya terlalu parah sehingga tidak bisa dilakukan apa-apa? Ya, kami menggunakan data dari laporan lapangan. Memang yang namanya kriterianya ada lahan-lahan memang nggak ditanam karena memang nggak ada air. Itu belum termasuk istilah gagal panen atau terkena. Nah, yang benar-benar data kami ada 82.000 hektar. Itu kalau di prosentase dari luas tanam atau luas baku sawah 7,4 juta hektar kita punya sawah. Setahun itu tanam 10,5 juta hektar, itu ya di bawah 1% lah. Jadi kita tekan seminimal minimal sekali untuk terjadi gagal panen, Ya. puso kita minimalisir dengan ngejar air kalau itu Ya. solusinya. Dari Oke. beragam solusi ataupun upaya untuk bisa memitigasi ini, apakah solusi pemberian insentif jika nantinya terjadi gagal panen ataupun mungkin banjir bandang sudah disiapkan sejak sekarang dan insentif-insentif apa Pak yang mungkin dapat diberikan? Oke, terima kasih. Untuk petani-petani saya minta diimbau untuk akses KUR. Setiap KUR pasti ada asuransi usaha taninya. Satu. Yang nggak dapat akses KUR, tolong asuransi usaha tani dengan membayar premi 20%, yang 80% dibayar pemerintah. Diasuransikan. Nanti kalau puso dapat 6 juta per hektar. Yang ketiga, bagi yang belum dapat KUR, belum asuransi, kita kasih bantuan gratis benih bagi yang puso. Tapi itu ada mekanisme laporan dari daerah dan pendataan secara valid. Jangan sampai nggak puso ngaku puso begitu. Nah itu yang dilakukan kita dan buktinya adalah Agustus tahun lalu seluruh Indonesia itu bisa panen 862.000 hektar. Ini data BPS. September ini diprediksi 790.000 hektar. Oktober 726.000 hektar. Artinya apa? Setiap hari ada tanam, ada panen, dan produksi tiap bulan juga tetap ada produksi untuk mengimbangi konsumsi kita setiap tahun sekitar 2,5 juta ton beras. Kita harus berproduksi terus. Ya, berarti dapat dikatakan dengan adanya mitigasi solusi yang akan diberikan, lalu asuransi yang juga diberikan kepada para petani, bisa dikatakan ketika nanti cuaca ekstrim melanda, El Nino ataupun banjir bandang setelahnya karena cuaca buruk juga, bisa dikatakan ketahanan pangan kita cukup baik ya Pak. Persediaan beras kita menghadapi cuaca-cuaca ekstrim yang akan terjadi ke depannya cukup baik. Pak Suwandi. Iya, terima kasih. Ini menarik. Musim kering, musim hujan ini sudah ritme alam dan petani saya kira sudah familiar sekali apa yang harus dilakukan. Tapi pemerintah harus hadir di tengah mereka. Kita ke lapangan sekarang lagi di daerah Banten ini ngecek lokasi-lokasi juga untuk mensolusi di lapangan. Tetapi kondisi terberat 2015, 2009 bahkan tahun 2002 sudah kita lalui. Ini kita sekarang dengan metode yang lebih canggih, mantau lewat satelit. Kita early warning system kepada petugas lapangan dan penyuluh,
bagaimana daerah tertentu akan banjir atau hujan, daerah tertentu memasuki masih kering, ada langkah-langkah di situ, ada 9 strategi sesuai kebijakan Bapak Menteri untuk melakukan antisipasi ini, termasuk strategi menanam 500.000 hektar di saat bulan Agustus September ini untuk menggenjot produksi, mempertahankan sehingga ketahanan pangan tetap optimis dapat terjaga dengan baik. Data sementara BPS juga surplus, produksi dikurangi konsumsi masih terjaga dengan baik. Iya, dengan adanya cuaca ini bagaimana memastikan bahwa seluruh wilayah ini benar-benar bisa terjangkau oleh pihak Kementan, Pak? Iya, jadi kita juga mempunyai sistem online, Siperditan, sistem informasi perlindungan tanaman. Ini yang memantau bagaimana perkembangan di tiap daerah dan laporan online. Yang kedua, kita membentuk brigade El Nino. Yang ketiga, kita setiap malam minggu itu virtual ini, mengevaluasi progres yang dilakukan. Jadi besok malam virtual seluruh Indonesia, seluruh daerah untuk melaporkan progresnya. Jadi di samping tim ke lapangan, tetapi setiap malam minggu kita evaluasi bareng terhadap progres ini, bagaimana perkembangan dan kondisi lapangan masing-masing daerah, yang dengan intinya bagaimana proses produksi tetap berlangsung di saat kondisi kering yang lebih panjang ini dan siap-siap untuk memasuki musim hujan. Bahkan kami rutin memberikan informasi surat-surat edaran ke daerah untuk menjelaskan itu. Bapak Menteri bersurat juga ke gubernur, bupati untuk melakukan antisipasi dini, adaptasi dan mitigasi serta sinergi secara Ya. intensif. Ngajak TNI Polri juga loh ini, kita koordinasi dengan PUPR, Iya. dengan yang lain dalam rangka menyiapkan sesuatu yang terkait dengan air maupun pasar juga penggilingan. Ya.